Nah, ketemu lagi sama saya. Biarin ya lagu ini ya. Dengeran kalau Mandarinnya? Dengeran kalau Mandarinnya? Hah? Mengganggu gak? Enggak ya? Nggak mengganggu lah ya. Kan beda bahasa. Ya kan? Nah ini ya lagu ini di style karena gini, kita mau ngomongin ini. China yang sebentar lagi akan melewati Amerika sebagai negara nomor 1 di dunia. Jadi you suka nggak suka, ya, you suka nggak suka anti atau pro China, faktanya begitu. Semua ahli ekonomi di dunia menyatakan itu. Kemarin ada di Davos ada World Economic Forum yang tiap tahun diadakan. Semua negara besar ngumpul di situ. Ada perwakilan maksudnya. Mereka menyatakan lagi bahwa itu. Mereka bersiap-siap bahwa sekarang poros itu mau berubah. Sentral mau berubah dari Amerika ke China, shifting. Ada shifting karena China akan merajai dunia dengan ekonomi. Sekalipun ada perang dagang kemarin, Donald Trump perang dagang 3 tahun sama China kan. Ternyata China terlalu kuat untuk perang dagang, dan lagian kalau diikutin kemarin itu seru juga. Semua sanksi yang dikasih Amerika dibalas lagi dengan sanksi. Like this for that, tit for tat. Because you doing this, I'm doing that. Oh, because you doing that, I'm doing this. Nah, this for that. Jadi agak ini menarik shiftingnya karena akan merubah pola dunia nanti dalam 7 tahun ke depan. Abaikannya anjing, tak ada anjing. Anjingnya dari China nih, ya. Modelnya pak tuh dari China rasnya. Nah, nanti akan berubah. Jadi kalau punya anak yang masih kecil kayak Jetro, kayak anak saya, kalau bisa dilesin Mandarin. Karena masa depan punya mereka, bukan punya kita. Ya kan? Target dunia akan ke sana. Sentral dunia akan ke China, ke Beijing. Termasuk imigrasi pun akan ke sana. Karena sistem imigrasi kan berlawanan dengan air, water. Kalau menurut Anies Baswedan, ya kan sunatullah, itu betul. Air turun dari atas ke bawah, betul. Tapi kalau imigrasi enggak, dari bawah ke atas. Dari ekonomi rendah kayak ke ekonomi atas, tinggi. Jadi begitu terjadi shifting, imigrasi akan berpusat di sana nanti. Karena yang pusat ekonomi nanti akan di sana, akan di Beijing, dengan 1,5 billion, 1,5 miliar penduduknya. Nah, Cina bisa, Amerika punya beberapa pilihan buat merespon. Yang satu pilihan itu pernah dilaksanakan oleh Trump, yaitu melawan, mencegah terjadinya shifting itu. Pemindahan transfer power ya, terkenal tuh kemarin di Amerika, transfer power ya, karena pemilu presiden. Amerika mencegah transfer power dari Amerika ke China. Trump sudah coba itu kemarin perang dagang dan gagal karena China terlalu kuat. Tapi bisa ada satu lagi yang belum dikerjakan, dan kalau dikerjakan itu bisa menggagalkan China dalam waktu dekat lah setidaknya ya. Menunda lah setidaknya. Nanti kata menunda kita bahas habis ini. Nah, pilihan kedua itu tadi yang belum dilaksanakan, yaitu perang dunia ketiga. Kalau Amerika menyatakan perang dunia ketiga dengan China, bisa dipastikan akan tertunda. Shifting kekuasaan ekonomi itu dari Amerika, dari barat, dari Amerika ke Asia, ke China, itu akan tertunda pasti. Tapi kalau perang dunia ketiga terjadi, itu akan merusak, sangat merusak sekali, sampai kerusakan perang dunia kedua itu seperti nggak ada apa-apanya.
Seperti kita tahu kan, waktu Perang Dunia Kedua Eropa berantakan diajar sama Nazi kan. Sampai Inggris saya cuma London kalau nggak salah, sama satu kota lagi apa itu yang nggak kena. Udah ketolong, Amerika udah masuk ke situ. Sisanya udah kena semua sama Nazi kan. Eropa udah habis sama Nazi. Udah. Nah, Perang Dunia Kedua tuh begitu. Belum di Asia. Jepang berantakan sekali. Jepang, terus Indonesia, Malaysia, Singapura tuh kena semua. Perang Dunia Kedua kan. Makanya ada Romusa, ada Jepang masuk ke Asia tuh. Kerusakannya begitu besar. Bahkan sampai ada buntutannya. Ada perang Vietnam tuh buntutan doang itu sebetulnya. Tapi kalau Perang Dunia Ketiga terjadi, kerusakan Perang Dunia Kedua tuh seperti nggak ada apa-apanya. Karena teknologi. Sekarang ada GPS, sekarang ada nuklir, sekarang ada ya itu teknologi yang makin serem. Kalau dulu kalau perang itu harus darat, darat lah ya, darat bahasanya. Makanya Amerika butuh 4 tahun kan buat ngebebasin Eropa dari Nazi itu. Karena dia jalan darat, jalan gitu kayak di jalan. Tapi sekarang udah nggak perlu yang nuklir. Jadi hancurnya betul-betul hancur gitu ya. Coba bayangin kalau misalnya Beijing dihantam sama nuklir gitu, atau New York dihantam sama nuklir, LA dihantam sama nuklir, Chicago gitu dihantam sama nuklir, kan serem. Korbannya pun akan menggila, korban meninggal ya. Belum lagi korban ekonomi, yang kenal itu jadi jatuh miskin kan, karena semua serba sulit kan, makan sulit, semua sulit, toko tutup, distribusi nggak ada gitu ya, distribusi nggak berjalan, jadi betul-betul kelaparan di mana-mana itu. Jadi emang begitu merusak. Kalau pilihan Perang Dunia Ketiga diambil sama Amerika, tapi kayaknya enggak ya, karena nggak beradab. Di dunia modern sejak 1970 kalau nggak salah ya. Jadi 1945 itu kan Perang Dunia Kedua kelar. Rentetannya masih sampai 1970. Rentetannya aja apa? Sisaan basiannya aja tuh. Ada perang-perang kecil lah, perang Vietnam, perang Cina sama Vietnam, perang Vietcong gitu kan. Basian aja. Itu sampai 1970. Nah, 1970 kemari berapa tahun tuh? 50 tahun terakhir berarti ya, sampai sekarang kan. Itu dunia percepatannya luar biasa. Termasuk peradabannya pun luar biasa. Peradaban tuh apa ya? Beradab, makin beradab gitu. Yang tadinya oke, sekarang nggak oke ternyata. Yang tadi masuk akal, sekarang nggak masuk akal. Yang tadinya wajar, sekarang jadi aneh gitu. Karena manusia makin beradab. Contohnya begini. Ini contohnya nggak nyambung, tapi contoh sekali namanya beradab tuh begitu. Begini. Dia tuh Taman Anggrek. Jakarta ada mall Taman Anggrek namanya. Kenapa gue cerita ini? Karena gue masih muda di situ nongkrong. Taman Anggrek itu. Nah, dulu dalam mall itu ngerokok men, ngerokok betul. Dan itu wajar. Saat itu wajar di Jakarta ya. Saat itu wajar sekali. Tapi lihat sekarang, bisa lihat kalau misalnya tiba-tiba di mall itu Plaza Senayan atau di mana gitu ya, ada orang ngerokok di dalam. Kan, kok ngerokok deh? Aneh kan? Nah itu dia. Itu makin beradab. Ternyata iya bener ya. Gak boleh ngerokok ruang AC kan gitu kan. Nah itu kira-kira. Contohnya lagi seat belt misalnya. Itu makin beradab kan. Makin pintar manusia tuh. Evolusinya begitu. Makin pintar. Seat belt. Dulu kita gak pakai seat belt oke aja tuh. Sekarang kalau gak pakai seat belt, kok gak pakai seat belt gak bahaya kan begitu kira-kira ya. Nah itu dia. Itu contoh aja beradab. Nah sejak 1970 ada mengenai sistem perang itu, manusia makin beradab. Jadi perang itu dihindari. Jangan ngomong Timur Tengah. Kalau Timur Tengah itu betul-betul politik itu. Itu betul-betul politik gitu, ya kan? Tapi cara normal perang itu dihindari. Udah nggak masuk akal gitu. Oh perang, akal kan kira-kira begitu ya.
perang, masih zaman kan kira-kira begitu ya. Nah makanya gini, kalau 5-6 tahun lalu tuh masih ada tuh PBB mengeluarkan ini, jumlah personel polisi atau tentara per negara yang ideal gitu ya, dari jumlah warga apa regarding itu ya. Jadi jumlah polisi dengan jumlah penduduk itunya. Yang regarding apa regarding? Yang ideal berapa jumlahnya, berapa persen gitu ya. Sekarang udah nggak ada begitu lagi. Contohnya begini, misalnya dulu saya nggak tahu, saya lupa lah. Ya nggak baca juga, bukan lupa nggak baca. Berapa persentase yang ideal gitu jumlah polisi atau tentara gitu ya terhadap jumlah penduduk. Katakanlah 1 juta penduduk harus ada minimal 10 misal gitu ya. Jadi per 1 juta penduduk 10 polisi. Idealnya begitu. Sekarang udah dihapus. Karena udah nggak begitu lagi. Udah begitu ya. Kenapa? Karena ada teknologi, ada ya begitu, orang makin beradab, ada pendekatan yang lebih baik gitu. Misalnya polisi dikurangin gitu ya. Tapi ada pelajaran tambahan di sekolah. Kan kira-kira begitu ya. Jadi masuk ke sana. Nah, itu bukti manusia makin beradab dan perang itu makin ditinggali. Dan itu memang pilihan nggak paling tidak beradab. Kalau perang dunia ketika terjadi diambil sama Amerika, keputusan itu paling tidak beradab, paling merusak, paling tidak beradab, paling tidak elegan. Nah ada pilihan ketiga. Saya baca bukunya itu. Has China Won? Dan itu buku bagus sekali. Pengarangnya Kishore Mahbubani. Dia bekas menteri luar negerinya Singapura. Oh bukan menteri luar negeri, perwakilan Singapura di PBB 2 periode. Dia profesor di Singapura dan apa di ASEAN itu, di dalam desa. Kishore Mahbubani Has China Won, itu bagus banget. Dan dia menulis, dan bukan dia doang, ada banyak profesor dari Harvard juga menulis setuju dengan dia itu. Pilihan diambil Amerika bisa yang ketiga tadi, yaitu menjadi guru, jadi ngajarin. Amerika mengajarkan China bagaimana berperilaku, bagaimana mengambil kebijakan, bagaimana mengambil kebijakan imigrasi misalnya, bagaimana mengambil kebijakan internasional sebagai negara adidaya. Itu Amerika bisa ngajarin China sebagai yang sudah berpengalaman selama berapa 100 tahunan. Dan itu pilihan ketiga itu sangat elegan gitu loh. Jadi kalau punya anak kecil ajarin bahasa Mandarin, karena masa depan punya mereka. Kalau itu bener ramalan itu, prediksi itu betul ya, terjadi betul ya dalam 7 tahun ini, berarti semua akan ke China, bukan Amerika lagi. Seperti kita tahu selama kita hidup, Amerika itu nomor 1 sampai saat ini kan. Semua di Amerika, Wall Street di Amerika. Nanti pusatnya akan di China. Perdagangan terbesar nanti akan di China, bukan di Amerika lagi. Shifting itu akan terjadi, setuju nggak setuju. Dan itu membuktikan bahwa ternyata sistem pemerintahan tuh nggak ada yang sempurna. Demokrasi kalah ternyata sama itu komunisme. Sistem ekonominya kapitalis kalah sama sosialisnya China. Kenapa sosialis China? Kenapa saya bilang komunismenya China? Karena komunisme macam-macam, termasuk demokrasi juga macam-macam. Demokrasi di Inggris ada Ratu Inggris, Perdana Menteri, dia bukan presiden. Demokrasi juga, bebas juga, sama freedom juga. Ya demokrasi. Komunisme juga begitu. Komunisme China yang sekarang beda dengan komunisme zaman Mao Zedong. Zaman Mao Zedong sama
kayak zaman Net Koluntung yang di Indonesia, sama kayak Korea Utara. Tapi Korea Utara juga sekarang udah mulai berubah ya, udah mulai berubah lah, udah mulai terbuka gitu ya. Ilmuwan-ilmuwan udah mulai diculikin, masukin ke Korea gitu kan, ke Korut ya. Karena mau berubah juga ternyata sedikit-sedikit kan, gengsi aja sebetulnya. Nah, itu bukti bahwa sistem pemerintahan, sistem ekonomi nggak ada yang sempurna, terus diperbarui sesuai zaman gitu ya, sesuai negaranya. Apa yang cocok di Amerika belum tentu cocok di Indonesia. Bayangin kalau di China diterapkan demokrasi kayak di Amerika, waduh setiap 4 tahun ganti presiden, perang mulu dia. Ada 1,5 miliar, 1.5 billion people. Jadi itu yang dari Davos kemarin makin menguatkan bahwa China akan menjadi nomor 1. Habis ini kita ngomongin ini GameStop, seru sih.